Depan Pak. Terima kasih. Kalian bisa aja. Terima kasih Pak. Sebelumnya, kalian sudah membuat belum? Sudah. Terima kasih ya. Saya senang pada kalian inisiatif sekali ya. Ya Pak. Baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Pak mau kasih dulu kita. Jika ada teman yang mau ke WC atau mau ucap atau memberikan pertanyaan, silakan angkat tangan ya. Baik. Minggu lalu kita sudah mendengarkan materi berkaitan dengan membuat karangan sederhana. Tapi hari ini kita belajar berkaitan dengan lingkungan sekitar ya. Ayo lihat sekitar, mengenal lingkungan kita. Ya Pak. Baik, yang pertama itu apa itu lingkungan sekitar? Menurut kalian itu jangan kenal apa itu lingkungan sekitar. Adik Ritno. Lingkungan yang membantu proses keberlangsungan hidup manusia. Oke, terima kasih. Andri. Dengan manusia tunggal. Oke. Jadi jawaban kalian semua itu benar, tapi lebih lengkapnya lagi coba dengar di sini. Lingkungan sekitar adalah tempat kita tinggal dan beraktivitas setiap hari, termasuk rumah, jalan, sekolah, taman, pasar, dan tetangga. Itu semua termasuk dari lingkungan sekitar kita. Oke. Yang pertama itu komponen dalam lingkungan sekitar itu. Yang pertama itu rumah, Jalan. taman, toko, dan fasilitas umum. Lalu yang kedua itu manusia. Manusia ini termasuk dari tetangga, pedagang, petugas kebersihan, guru maupun teman. Lalu yang ketiga itu alam. Alam termasuk dari alam pohon, tanaman, udara, dan hewan kecil-kecil gunung ataupun serangga. Lalu yang berikut bagian pertama itu adalah bagian rumah dan manusia ya. Yang pertama itu ruang tamu. Dari namanya sudah. Menurut kalian, fungsi dari ruang tamu itu apa? Memberikan tamu. Supaya bisa ngobrol dengan orang lain. Oke, baik. Fungsi dari ruang tamu itu yang pertama itu di mana kita bisa tempat untuk menerima tamu atau tempat bisa juga sebagai kumpul keluarga ya. Lalu kedua itu adalah dapur. Dapur ini tempat di mana kita untuk memasak dan menyiapkan makanan. Lalu yang kedua kamar. Kamar yang kita fungsinya masih toko. Lalu selain tidur, kamar juga bisa digunakan untuk belajar dan menyimpan barang pribadi. Lalu yang berikutnya adalah halaman. Halaman ini bisa digunakan untuk bermain, ya berserta seperti menanam bunga, menanam pohon, menanam tanaman dan berjemur pakaian ya. Ya Pak. Lalu setelah rumah, sekolah juga memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ruang kelas. Menurut kalian itu ruang kelas fungsinya apa? Belajar terus. Tempat belajar bersama guru. Fred, ruang kelas. Sekolah. Ruang kelas apa fungsinya? Oke. Ruang kelas itu fungsinya tempat belajar antara guru dan siswa. Lalu itu perpustakaan. Perpustakaan berfungsi sebagai sumber membaca dan mencari informasi. Lalu yang ketiga lapangan. Lapangan bisa digunakan sebagai tempat olahraga, upacara dan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu tetangga dan fasilitas umum. Yang pertama itu pasar dan baru. Tentu pasar dan baru memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dari pasar dulu, pasar itu memberikan kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan. Misalnya kalian, contohnya Rino, mau beli sayur, mau beli minyak goreng, mau beli minyak tanah, bisa ke pasar ataupun ke sayur. Lalu yang berikut adalah tempat ibadah.
biasanya berpositif tempat kita berapa ya? Lalu yang sering transportasi umum memudahkan pergi ke sekolah. Misalnya kamu ke sekolah, kalau bisa pakai transportasi atau jalan kaki. Kalau pakai transportasi umum lebih cepat ya ke sekolah ya. Transportasi. Lalu yang berikut adalah lingkungan sekitar sekolah. Ada di pertama pasar, taman dan lainnya. Yang pertama itu adalah taman. Taman ini bisa digunakan sebagai ruang bermain dan belajar di luar ruangan. Belajar hari-hari kita hanya di dalam ruangannya, bisa akan memanfaatkan taman itu sebagai tempat belajar. Lalu yang berikutnya adalah kantin atau toko. Kantin ini bisa menjual makanan ringan dan alat tulis. Misalnya kalian di sekolah, kalian misalkan lapangan dan dengan sekali saya makan, kalian bisa pergi ke kantin untuk membeli makanan maupun jika kalian sedang membutuhkan alat tulis, kalian bisa pergi ke kantin. Lalu yang berikutnya adalah pasar atau kios, tempat orang tua berbelanja kebutuhan rumah tangga seperti dari beras, minyak goreng, ikan, sayur maupun makanan lainnya ya. Oke, lalu yang berikut itu penjelasan tadi. Lalu sekarang bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar? Kalau kita kan tanpa melihat dalam, kalau tidak ada itu, bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar supaya kita bersih dan nyaman? Bersih, no? Jangan keren. Oke, baik. Yang pertama itu adalah buang sampah pada tempatnya. Jika kalian sudah makan jajan ataupun sesuatu yang lain yang menghasilkan sampah, kalian jangan membuang sampah sembarangan ya. Kamu cari tempat sampah, ya. Sapu juga bisa. Taruh sapu lalu ketika menemukan tempat sampah langsung bawa ke tempat sampah ya. Lalu yang berikut juga menanam tanaman. Menanam tanaman juga dapat menghasilkan udara bersih dan dapat membuat lingkungan menjadi indah ya. Lalu yang berikutnya adalah bekerjasama dengan tetangga. Terus bekerjasama ini seperti gotong royong membersihkan lingkungan dan menjaga keamanan. Jika kalian misalkan kalian membersihkan lingkungan, kalian kerja sendiri, pasti proses pekerjaannya akan lama. Beda dengan kalau kita bekerjasama dengan tetangga, pasti proses pekerjaannya lebih cepat. Lalu yang berikutnya adalah hemat energi. Matikan lampu dan elektronik ketika tidak digunakan. Oke, ini juga satu. Jika kalian di rumah ataupun di sekolah sudah menggunakan lampu dan kalian rasa lampu itu sudah tidak digunakan lagi, diharapkan kalian harus mematikannya supaya bisa menghemat energi. Ini berdasarkan membantu kalian sejarah. Nanti ini saya jelaskan minggu depan dan saya harap minggu depan kalian itu harus membawa kertas, pensil, penghapus dan pensil warna ya. Jika kita melakukan untuk menggambar. Lalu yang berikutnya adalah pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan. Yang pertama itu mencegah penyakit dengan lingkungan bersih. Kalau lingkungan kita bersih, pasti kita akan tercegah dari penyakit. Ya tahu senang. Lalu yang berikutnya adalah menciptakan suasana nyaman untuk belajar dan bermain. Selain itu juga, jika lingkungan kita bersih, kita dapat nyaman dan nyaman untuk belajar tuh. Lalu yang berikut meningkatkan rasa bangga dan cinta terhadap lingkungan. Lalu mendukung kelestarian alam dan hewan lokal. Baik, rasa hanya itu saja materinya untuk mengetahui dan sejauh mana kemampuan kalian materi ini, kalau berikutnya bisa untuk kalian. Untuk dari internal pribadi, apa fungsi dari dalam kelas? Belajar. Kemarin apa manfaat kita menjadi
tenaga lingkungan. Spesial. Engkau apa fungsi dari ruangan tamu tadi? Ruangan tamu, Pak. Ya. Bisa main game dengan teman, Pak. Dan bisa keluarga. Oke. Lalu yang terakhir mencuri. Adik Fred. Fungsi dari tamu tadi Fred? Masak, Pak. Oke, masak. Jadi kalian ternyata fokus dan paham terkait materi ini ya. Lalu yang berikutnya adalah kesimpulan lingkungan kita bersih, banyak tempat orang yang saling terkait. Dengan tindakan sederhana, buang sampah pada tempatnya, menanam pohon, gotong royong, kita dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama. Sekarang giliran menggarap lingkungan dari rencanakan satu aksi kecil ini. Oke, seperti yang sudah dibilang tadi, minggu depan kalian harus siapkan alat-alat yang sudah disebutkan Pak tadi ya. Kita akan berpraktik menggambar. Oke, karena materinya kita sudah selesai, sekarang kita pulang ke rumah masing-masing. Alangkah baiknya sebelum kita berdoa supaya nyaman dan ada gangguan bicara, kita berdoa dulu. Doa biar pas ya. Oke, baik. Mari kita berdoa dalam Bapa, Allah pada surga. Terima kasih di atas penyampaian pada hari ini dari tadi sampai selesai. Kiranya apa yang belajar oleh adik-adik sekalian bisa mereka mengerti dan bisa dipelajari lagi di rumah. Dan setelah di jalan mereka tidak mendapatkan kemajuan dan selamat sampai tujuan. Namun Tuhan dipuji ini dan semuanya segala masa. Amin. Kita pulang.